Festers. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Kemarin, jagat media sosial dihebohkan dengan banjir yang terjadi di salah satu kota di Indonesia, yakni di kota Pekalongan. Tak seperti pada umumnya, banjir di kota Batik itu airnya berwarna merah, mirip darah. Banjir berwarna merah ini menggenangi kawasan permukiman di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan pada Sabtu 6 Februari 2021 yang lalu. Diketahui, banjir tersebut diakibatkan karena ada tumpahan bahan pewarna batik. Dilansir dari suara.com pada 7 Februari, terdapat pembungkus sisa obat batik berwarna merah pekat yang dibungkus dalam plastik sobek dan terbawa air banjir. Menurut Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Muhammad Irwan Susanto, barang bukti sisa obat batik yang hanyut itu berbobot sekitar 1 kg. Berdasarkan artikel di kompas.com, fenomena tersebut telah diliput oleh beberapa media asing dengan menyalin dari sumber utama berita mereka, yakni Reuters, media asing yang berbasis di Toronto, Kanada. Berita tersebut dilansir berkali-kali oleh beberapa media asing, seperti Straits Times dari Singapura, India Today, US News, serta CNN dari Amerika Serikat. Walaupun dalam konteks ini Indonesia menjadi viral karena suatu fenomena unik yang terjadi, namun kasus banjir ini tidak boleh disepelekan karena ini merupakan suatu bencana yang perlu cepat ditanggapi oleh pemerintah. Beralih ke berita kedua. Berita kedua ini datang dari sektor properti. Dan berita ini cukup viral baru-baru ini. Pandemi COVID-19 telah menghantam sektor properti demikian telak, termasuk industri perhotelan. Sehingga memberikan dampak yang signifikan sampai-sampai memunculkan fenomena sejumlah hotel di Jakarta dijual melalui online marketplace. Dilansir dari kompas.com, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto berpendapat kondisi tersebut tak lazim untuk transaksi dan penjualan skala investasi besar seperti menjual satu gedung. Selain itu, Senior Associate Director Capital Markets Colliers International Indonesia, Aldi Garibaldi juga menyayangkan adanya fenomena tersebut karena menurutnya, saat memperoleh data hotel saja, investor harus melakukan penandatanganan berkas terlebih dahulu. Seperti di episode Daily News sebelumnya, Kementerian ATR BPN akan memberlakukan sertifikat tanah elektronik mulai tahun 2021. Meskipun menawarkan sejumlah manfaat, namun penerapan sertifikat elektronik ini dilakukan saat pendaftaran tanah di Indonesia belum tuntas. Sehingga, fenomena yang viral ini belum bisa dikatakan lazim dalam transaksi di bidang properti. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Wow, that was phenomenal, Stella. As usual, I'm Clarice and I'm your host for the international segment of the Daily News. The first news I have happened in Myanmar. In its largest city, Yangon, sounds of dissent erupted as citizens banged on pots and pans. These people were resisting the military coup 3 days in a row. They want the power in the country to be given back to the government, rather than the so-called evil authorities, as the residents would call the military coup. On a lighter note, countries are starting to prepare for the Lunar New Year. In Vietnam, ornamental carps are released into the country's local rivers to celebrate the New Year. This tradition came from the fable of the three kitchen gods. Participants of this tradition remarked that they felt luckier after releasing the fishes into the river. Of course, because of COVID, the participants' actions are restricted, but they have been trying their best to conduct the tradition in a socially distanced way. COVID does not only affect this fish releasing tradition, but also affects the greater economy.
Australia has decided to close its borders to everyone, including international students. Experts said that it would take the country several years to recover from this economic damage. According to a chart created by OECD, Australia ranks the first for the number of international students in higher education. However, this year the number of overseas students applying to Australia has greatly decreased, particularly students from China and India. Imagine how much they are losing in their economy. Well, that's all the news I have for today. I hope you enjoyed the news. Stay safe, and as always, stay responsible. Semakin hari kasus COVID-19 di Indonesia kian bertambah. Hari ini, jumlah kasus harian positif infeksi virus corona di Indonesia bertambah 8.242 orang. Sehingga berdasarkan data dari covid19.go.id, terhitung hingga 8 Februari 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.166.079 kasus. Namun, dari jumlah akumulasi tersebut, sebanyak 963.028 orang sudah sembuh. Selain itu, sudah terdapat 31.763 orang yang meninggal, dan terhitung 207 orang yang meninggal per tanggal hari ini, 8 Februari 2021. Jumlah kasus tersebut merupakan bukti dari penanganan COVID-19 di Indonesia masih perlu dievaluasi lagi dan perlu ada penanganan lebih lanjut agar kasus COVID-19 ini bisa diminimalisasi tingkat penyebarannya dengan upaya-upaya yang lebih efektif. Hingga saat ini, DKI Jakarta masih terus menjadi provinsi yang menyumbang kasus COVID-19 terbanyak daripada wilayah lainnya, yakni hingga 280.261 kasus. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19, dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.